Ada temen gue yang dari Sukabumi ke Bogor, nggak tahu dari Pelabuhan Ratu ke Bogor, tuh kan emang super parah kan macetnya kan, 24 jam jalan. Dan itu mesin nyala terus selama 24 jam? Campur lah kalau kondisinya berhenti bener-bener nggak jalan, mungkin pas malam dingin gitu kan, ya dia pasti matiin. Tapi kalau siang tengah hari kan nggak sanggup juga lah mobil dimatiin. Kita mau nyari pohon, kalau nggak ada pohon, mau matang loh. Mau nggak mau kan mesin tetap nyala. Iya bener. Sebenarnya fenomena yang macet kayak gini kan pernah kejadian di 2015 kan, yang di Brexit itu. Betul. 2015 kan itu. Ya sama aja. Itu gila sih itu. Ya itu kan bisa dibilang lebih parah karena di tengah tol, gersang, semua mobil nyala, panas dari matahari gitu kan, gersangnya ini tambah panas dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain, itu kan double banget. Bukan dalam artian mobil yang tahunnya muda itu pasti bagus, nggak juga. Kalau nggak dirawat, bakal nyusahin juga kan. Begitu juga dengan mobil yang tua. Kalau misalnya mobil itu dirawat, nggak akan nyusahin juga. Gitu. Karena kan kalau kita ngelihat di jalan banyak juga kok orang yang mudik pakai mobil-mobil tua kayak pakai Kijang yang tahun 90-an gitu. Malah ada salah satu konsumen gue pakai Suzuki Carry tahun 97. Buset, Carry 97? Pakai ke Garut. Modal. Serius? Aman ya? Aman, itu dia di jalan dari Bogor ke Garut itu 18 jam loh. Buset, pakai mobil itu. Carry ya? Carry. Nggak ngadat ya? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Lagi-lagi kita akan buka ruang komunikasi otomotif di Denkus Channel. Nah, kali ini gua tertarik ngobrol lagi sama Om Kamal di Bengkel Kafka. Gua penasaran nih mau ngobrolin tentang penanganan dan perawatan semua jenis mobil. Mesin lah ya khususnya ya, dan dengan teman-temannya, kaki-kaki, terus AC dan lain sebagainya untuk pengguna mobil yang baru anget banget. Kita baru melewati bulan Ramadan dan Lebaran, dan mengingat pemerintah saat ini mempersilahkan warga Indonesia untuk pulang kampung nih. Nah, banyak banget kemarin kejadian macet total di mana-mana dari pemberitaan dan media sosial. Dan macetnya sampai mungkin ratusan kilo kali ya. Dan mungkin teman-teman mobil dipakainya udah nggak pada umumnya nih. Mungkin gas rem dengan dengan kurun waktu yang mungkin berjam-jam gitu. Nah itu mungkin teman-teman yang melakukan pulang kampung menggunakan kendaraannya, mobil digunakan dengan seperti itu, pasti ada beberapa kendala mungkin ya ketika saat ini setelah pulang kampung, atau mungkin dalam perjalanan terjadi kendala. Nah, gua pengen nanya nih sama Kamal, Om Kamal, kondisi Lebaran saat ini kan banyak nih yang pulang kampung. Kayak kemarin gue lihat, macet berkilo-kilo, ratusan kilometer. Itu mobil kan mungkin ya dipaksa tuh, AC tetap harus dingin. Iya. Dia kan bawa penumpang banyak, keluarga besar mungkin kan. Muatan penuh barang dengan dia. Gas rem macet ratusan kilo gitu. Dihajar kayak gitu. Nah, gue yakin mungkin ya ada mungkin kalau teman-teman yang perawatan mesinnya oke, ya mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya lo nih sebagai bengkel ngelihat mobil diperlakukan seperti itu potensi terjadi kerusakan kayak gitu kan pasti. Ya. Nah, karena kan itu kalau misalnya abis dibawa kayak gitu, baiknya apa yang perlu dicek nih, Om? Yang pasti dirasain dulu. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkus Channel. Mobilnya ada perubahan nggak gitu. Jadi di saat dipakai dikendarain, ada perubahan nggak? Apa timbul ada bunyi-bunyi, atau misalnya ada AC-nya jadi nggak dingin atau gimana gitu. Biasanya sih kalau pasca mudik itu yang paling umum orang pada ganti oli sama tune up. Padahal mungkin kalau dilihat kilometernya masih panjang gitu. Nah, buat keganti olinya. Misalnya taruhlah katakan masih sisa 2000 kilo gitu kan. Itu tapi banyaknya mereka
pengen diganti olinya diganti yang baru lagi gitu. Walaupun sebenarnya nggak perlu kalau menurut gua, cuman mungkin sugesti kali ya ke si pemilik mobil gitu. Kayaknya habis disiksa lah gitu, pakai di perjalanan berjam-jam gitu kan, yang misalnya kayak ke Jawa Tengah gitu yang harusnya normalnya jarak tempuh 7 jam, ini kan bisa sampai 13 jam, 15 jam karena kondisinya yang super macet gitu kan. Jadi mereka pengen mungkin kondisi mobilnya dibikin fresh lagi. Jadi pada pengennya ganti oli. Kayak gue aja dari hari Senin kemarin gue buka, rata-rata yang masuk ganti oli, tune up, dan mereka rata-rata habis mudik. Itu kaki-kaki minta dicek, rem minta dicek gitu. Kalau AC kan kita tinggal rasain aja anginnya dingin atau enggak gitu. Kalau masih dingin ya berarti nggak akan ada masalah gitu. Selebihnya sih paling ya udah gitu aja sih. Jadi Mal sebenarnya kalau misalnya itu jatuhnya ke suges ya. Kalau dari lo melihat sendiri dari mesin sendiri, kalau diperlakukan mobil yang mudik berjam-jam dengan macet, gas rem sampai katakanlah ya puluhan jam gitu ya, bahkan 15 jam atau mungkin 20 jam gitu kan. Itu sebenarnya kalau dari sisi ganti oli, kalau dia memang belum sampai 5.000 baru 3.000 sebenarnya nggak masalah juga ya. Nggak masalah sebenarnya kan. Nggak ada masalah kontraknya mobil kan buat dipakai. Tapi kalau misalnya itu kan, wah gila, biasa gue pakai 2 jam berhenti parkir. Ini sampai 10 jam. Iya, nggak masalah sih. Aman sih ya sebenarnya. Seharusnya tuh nggak jadi bikin mobil jadi rusak, jadi ini jadi tuh enggak juga. Enggak juga. Cuman ya mungkin mereka pengen lebih aman aja kali, karena takutnya kan karena habis macet yang lama banget gitu. Ya mungkin hitungannya 3.000 kilo, ya sisa 2.000 kilonya buat macetnya itulah. Karena kan walaupun macet, mobil nggak jalan, kilometer nggak jalan, tapi kan mesin tetap muter. Oh gitu ya? Iya dong. Mesin kan tetap muter. Dan itu nggak masuk ke kilometer nggak masuk ke kilometer, betul. Karena kan kalau kita macet yang umum di dalam kota, selama-lamanya berapa jam sih gitu kan, nggak yang sampai puluhan jam atau belasan jam kan. Karena gue denger kemarin temen gue aja ada yang ke Jogja katanya, hampir 23 jam. Gue nggak ngerti itu, dia bilang di hari Lebaran. Justru di hari Lebaran itu lebih parah. Ini menurut dia ya. Kalau kita kan cuma ngeliat di berita-berita doang kan, di TV nasional atau di media sosial macet. Ada temen gue yang dari Sukabumi ke Bogor, nggak tahu dari Pelabuhan Ratu ke Bogor tuh kan emang super parah kan macetnya kan, 24 jam di jalan. Dan itu mesin nyala terus selama 24 jam. Iya, campur lah kalau kondisinya berhenti bener-bener nggak jalan, mungkin malam dingin gitu kan, ya dia pasti matiin. Tapi kalau siang tengah hari kan nggak sanggup juga lah mobil dimatiin. Kita mau nyari pohon, kalau nggak ada pohon mau matang loh, mau nggak mau kan mesin tetap nyala. Iya bener. Sebenarnya fenomena yang macet kayak gini kan pernah kejadian di 2015 kan, yang di Brexit itu. Betul. 2015 kan itu. Ya sama aja. Itu gila sih itu. Ya itu kan bisa dibilang lebih parah karena di tengah tol, gersang, semua mobil nyala, panas dari matahari gitu kan, gersangnya ini tambah panas dari kendaraan satu ke kendaraan yang lain, itu kan double banget. Betul. Tapi kalau mobil yang memang kondisinya prima, no problem, nggak masalah. Ya mungkin yang kalau ada yang trouble, ya mungkin memang udah ada indikasi mobil itu ada masalah gitu, tapi baru sedikit karena macet lama itu keluarlah si masalah itu. Gitu. Makanya kan banyak yang pakai mobil bisa dibilang usianya udah di atas 10 atau 15 tahun. Mereka lebih pilih jalannya malam. Biar nggak terlalu panas. Jadi sore nih kira-kira jam segini nih jalan. Berharap subuh udah sampai gitu. Walaupun nanti pada prakteknya tetap nyampainya misalnya jam 9 atau jam 10 kan tetap belum terlalu panas gitu. Karena faktor cuaca panas itu kalau untuk mobil tua berpengaruh banget gitu ya. Iya. Karena kan beda lah yang namanya mobil udah berumur sama mobil yang masih baru. Minimal ya kalau udah berumur AC-nya kalau kena panas kalah lah gitu. Nggak seperti mobil yang masih tahun muda gitu. Mal, ini gue pertanyaan awam banget, lu jangan ketawain ya. Gue kagak ngerti, jujur aja nih. Jadi kalau misalnya mobil itu macet berhenti, piston itu tetap bergerak kemana? Ya iyalah.
Kalau nggak bergerak mati mobil. Sekarang gue jujur nih, baru hari ini gue baru paham yang lu saranin 5.000 kilo. Jadi hitungannya 5.000 kilo tuh sebenarnya bisa di 7.000. Iya, karena kan pasti macet. Iya, Paham gua. manasin mobil, macet lampu merah. Itu kan nggak masuk kilometer. Iya, lu di parkiran nunggu orang. Bener. Ya, Gerak tuh mal ya. Gue tuh lebih seraknya tuh oli 5.000. Sebenarnya rata-rata kalau oli yang 5.000 yang pabrikan ada yang klaim bisa 7.000, iya, bisa 8.000. Kalau yang 10.000 tuh ada yang klaim sampai 15.000. Tapi gua nggak rekomen kalau oli yang 10.000 ya, terlalu lama. Mending yang 5.000 aja. Oke. 5.000 juga kalau misalnya kita 5.000 kadang kelewat 500 kilo. Betul. Belum ditambah mobil posisi hidup yang tidak berjalan. Itu nggak kehitung kilometer. Apalagi kayak mobil-mobil orang yang di kota-kota besar yang bersahabat dengan macet kayak Jakarta udah Surabaya, pasti. Bandung, itu kan daerah macet. Otomatis kan 5.000 kilonya dia akan berbeda dengan 5.000 kilometernya orang yang di kota nggak macet. Orang yang di kota nggak macet mungkin 5.000-nya hampir murni. Paling dipotong manasin sama lampu merah. Paling kan hanya itu aja. Betul. Karena kan tetap aja mobil kan jalan, mesin kan berputar terus. Wah, kalau Jakarta sih 5.000-nya itu udah 7.500 kali. Bisa jadi. Wah, macet mulu. Macetnya kan parah. Apalagi jam pagi masuk kantor sama jam keluar kantor. Bener. Jaraknya harus ditempuh 10 menit bisa sejam, Mal. Betul. Iya Nah, kan? itu kan kalau dihitung, kalau dikalkulasi mobil kita jalan dengan kecepatan anggap standar dalam kota 40 sampai 50 km per jam. Lu jalan 1 jam itu dapat jarak berapa puluh kilo. Betul. Dan itu sama aja jatuhnya ya? Kurang lebihnya hampir sama. Kan, tapi gerak pistonnya kalau sendiri, gerak piston kan itu kan jalan dari sama RPM. diem beda ya? RPM kan rotation per minute. Oke. Misalnya dia di 2000 RPM berarti dia 2000 putaran per menit. Kalau macet anggap di 800 RPM. 800 putaran per menit. Itu kalau dikalkulasi kan dihitung ketemu sebenarnya angkanya. Jangan lupa tonton terus Showback di Denkush channel. Oke. Itu. Oke. Iya. Nah, itu teman-teman masukan bahwa pentingnya ganti oli. Jadi teman-teman juga jangan serta-merta langsung klaim bahwa kilometer gue masih rendah. Ingat lu yang tinggal di Jakarta khususnya nih. Gue juga sama nih, nasihat buat gue nih. Itu selalu ketemu dengan kemacetan setiap hari. Betul. Itu perlu diperhitungkan tuh. Makanya penting banget. Nah, terus kembali lagi ke tadi, Mal. Sebenarnya kalau apa namanya yang tadi berjam-jam itu kan lo tadi sempat ngasih tips juga bahwa sebenarnya kalau belum nyampe kilometer yang kita tuju, kayak lu nggak perlu juga untuk ganti oli gitu ya, nggak masalah, itu masalah sugesti juga ya. Tapi kalau misalnya pun dilakukan ganti oli, alangkah baiknya juga, kenapa enggak kan? Itu tetap dapat. Betul. Dan sebenarnya dicek mobil pramudik ya dicek aja sih boleh gitu. Cuman kadang orang ada yang sedikit berlebihan juga gitu kan, pengen diganti ininya, diganti itunya karena habis dipakai jauh. Padahal nggak perlu juga kalau nggak ada kerusakan. Nah, itu yang lu bilang sedikit berlebihan pengen diganti itunya, rata-rata biasanya apa, kayak minta diganti kampas rem. Padahal sih nggak ini. Padahal masih tebel kampas remnya, buat apa diganti gitu kan? Gitu ya. Tak perlu gitu. Iya. Kecuali posisinya mau mudik, baru mau berangkat, kan mau jalan jauh. Kampas rem misalnya kondisinya ada 40%, dia minta ganti, oke, masuk akal. Tapi kalau setelah kembali dari mudik, kayaknya masih jalan dalam kota doang, masih kondisi 40% tuh masih cukup gitu. Tapi kalau misalnya orangnya tetap kekeh mau diganti, ya gue ganti. Toh dibilang mahal juga nggak mahal-mahal banget. Gitu. Iya. Tapi kan mubazir malah. Mubazir gitu, gue sih nggak terlalu suka ya ngerjain sesuatu yang mubazir gitu. Kecuali kayak misalnya oli matic. Oli matic pabrik 40.000 misalnya, kalau gue 20.000. Itu kan kalau bisa dibilang mubazir. Tapi coba deh lo hitung mobil lu dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun sampai 20.000 kilo itu. Kan gitu. Hitungannya tuh tetap murah karena kita pencegahan untuk si transmisinya tuh jangan sampai keburu rusak. Nah, itu kalau misalnya perlakuannya
kita bisa compare dengan perlakuan si mesin juga nggak? Kondisi macet itu si Matic. Gimana maksudnya? Kalau misalnya mesin kan tadi lu 5.000, tapi jangan salah, lu perlu hitung juga tuh pada saat macet. Itu kan dia juga piston kan ini juga bergerak. Nah kalau si Matic kondisi macet kayaknya hitungannya kalau Matic nggak bergerak ya. Oh gitu ya. Kalau Matic sepertinya tidak bergerak, hanya pompa olinya aja yang jalan. Kalau nggak salah ya. Iya. Tapi kalau kayaknya pompa oli juga nggak muter-muter banget kalau posisinya ininya nggak jalan. Nggak jalan ya. Oke. Gue nggak tahu juga tuh dalamnya Matic gimana kan. Gue bilang kan gue bukan spesialis Matic nih. Bukan spesialis Matic. Gue nggak ngerti kalau itu dalamnya seperti apa. Coba tanya sama orang Matic aja. Siap. Yang biasa ngebongkar-bongkar transmisi Matic. Atau nanti gue tanyain deh. Iya. Ke temen gue yang biasa gue pakai buat overhaul Matic. Overhaul Matic. Iya. Oke, siap. Penjelasan nih, gue nggak bisa overhaul ya. Lagi-lagi nih, gue ngomong nih. Iya. Oke. Gue cuma bisa nanganin elektrikal sama servis aja. Sama servis, kaki-kaki ya. Enggak, maksudnya di Matic itu kayak ganti oli, kuras, terus elektrikal Maticnya gue bisa. Tapi kalau overhaul, gue nggak bisa. Oke, siap. Nah, Mal, gue mau nanya dong, versinya Bang Kamal nih teman-teman ya. Kalau misalnya buat mesin-mesin mobil yang bisa apa ya, support untuk kondisi-kondisi dari kondisi kemarin tuh. Itu rekomendasi mobil apa sih kalau menurut lu nih? Lu pribadi lu nih, lu melihat nih. Misalnya kayak kemarin kan pulang kampung nih, kondisinya macet sampai berjam-jam tuh. Rekomendasi menurut versi lu mobil apa kalau lu pribadi? Sebenarnya semua mobil sama aja. Gitu ya? Semua mobil. Kalau itu dalam kondisi yang prima. Yang penting si mobil ini kondisinya bagus. Iya. Dirawat, bukan dalam artian mobil yang tahunnya muda itu pasti bagus. Nggak juga. Kalau nggak dirawat, bakal nyusahin juga kan. Iya. Begitu juga dengan mobil yang tua. Kalau misalnya mobil itu dirawat, nggak akan nyusahin juga. Gitu. Karena kan kalau kita ngelihat di jalan banyak juga kok orang yang mudik pakai mobil-mobil tua kayak pakai Kijang yang tahun 90-an gitu. Malah ada salah satu konsumen gue pakai Suzuki Carry tahun 97. Buset, Carry 97. Pakai ke Garut. Modal. Serius? Aman ya? Aman. Itu dia di jalan dari Bogor ke Garut itu 18 jam loh. Buset. Pakai mobil itu. Carry ya? Carry. Nggak ngadat ya? Enggak, cuman yang nggak ada AC-nya. Oke. Matang-matang. Sauna itu. Iya. Gila. Dia berangkat dari sini. Nggak ada AC. Jam segini nih dia jalan nih. Sore. Habis buka puasa dia jalan. Nyampe sana jam 10 apa jam 11 pagi gitu. Ya, siang ya. Ya kurang lebih segituan lah. Iya. Segituan. Berapa jam dah tuh. Oke. Karena mungkin mobilnya masih kondisinya bagus, walaupun bisa dibilang ya nggak prima ya. Oke. Karena banyak bisa dibilang banyak minusnya kayak kaki-kakinya nggak sempurna, Oke. tapi ya secara bisa mesin, dibilang asal jalan. Oke. Tapi mesinnya kondisinya bagus, Nyampe. nggak ada trouble di jalan. Iya. Selain gerah, Oke. karena nggak ada AC. Iya. Luar Iya. biasa nih jawaban Bang Kamal. Karena pertanyaan gua ini bisa blunder juga nih, Mal. Iya. Tadi ketika lu nyebutin satu brand, wah siapa bilang mobil gua aman-aman aja. Wah, nggak gitu dong. Wah, salah enggak. Iya. Tapi ya gua seru sih kalau misalnya ada komentar-komentar teman-teman yang ya lagi-lagi ini ruang komunikasi ya nggak sih otomotif. Jadi jawaban pertanyaan dari gua dijawab sama lo bahwa ya sebenarnya semua mobil kalau itu perawatan mesinnya oke ya bisa dibilang semua juga bisa dipakai jarak jauh dengan kondisi macet yang seperti momen kemarin ya. Nggak masalah. Yang macet Ya kan pada dasarnya puluhan mobil itu pernah baru. Iya. Mau mobil tahun berapa juga kan pernah baru. Mobilnya. Oke. Dan di saat baru itu aman-aman aja kan tuh mobil. Betul. Iya. Kecuali memang itu mobil dari awal diciptainnya bikin pusing. Oke. Lain lagi gitu kan. Iya nggak? Maksudnya awal mobil itu diciptain bikin pusing mungkin beberapa jenis mobil tertentu kali ya? Iya dong, prototype biasanya yang masih dalam taraf uji coba, yang belum dijual bebas ya kan. Kalau gua pernah kayak ngeliat-liat di YouTube juga kan gitu, beberapa mobil yang gagal produksi, beberapa mobil yang setelah diproduksi tapi nggak laku karena ada kekurangan anu gitu. Kan banyak, coba aja lu browsing juga di Google gitu di YouTube banyak. Yang gagal produksi, ada yang gagal jual karena peminatnya kurang, ada yang banyak kekurangannya setelah
after sales banyak komplain, banyak komplainannya karena ini karena itu. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.